Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Septina Dwi Federica. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita review dulu materi tentang perpangkatan. Ya, misal di sini ada pangkat 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 ini artinya kan 6 dikalikan 6 sama dengan 36 ya. Lalu bagaimana jika 6 pangkat 0? Nah, kalau 6 pangkat 0 ini artinya semua bilangan dengan pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Lalu bagaimana kalau 6 pangkat negatif 2? Nah, jika pangkatnya itu negatif, maka itu jadinya 1 per pangkatnya itu. Berarti sama dengan 1 per 6 pangkat 2. Sama dengan 6 pangkat 2 kan 36. Berarti 1 per 36. Nah, lalu bagaimana jika ada bilangan berpangkat 6 dipangkatkan setengah? Nah, kalau ini kan pangkatnya bilangan bulat ya. Kalau ini setengah, bagaimana? Nah, jadi kalau ada bilangan yang mempunyai pangkat bilangan pecahan, ini nanti jadi bentuk akar. Simbolnya seperti apa? Simbolnya seperti ini. Nah, kita tulis basisnya di sini. Basisnya kan 6 ya. Jadi kita tulis 6 di sini. Nah, di sini pembilangnya ini berfungsi sebagai pangkat dari basis tersebut. Jadi di sini tulis 6 pangkat 1. Nah, sedangkan penyebutnya ini berfungsi sebagai akarnya. Di sini akar 2. Nah, seperti ini. Namun biasanya kalau 6 pangkat 1 itu kan pangkatnya tidak ditulis ya. Jadi ini bisa juga hanya 6 ini aja. Jadi cuma akar 6. Duanya juga gak usah ditulis. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk umum dari bentuk akar. Nah, di sini dikatakan jika ada bilangan A pangkat N sama dengan B, maka akar N dari B adalah sama dengan A. Sehingga jika A pangkat 2 sama dengan B, maka akar B sama dengan A. Nah, jika kita dengar sedikit rumit ya. Nah, tetapi kita ingat saja bahwa kalau bentuk akar itu adalah kebalikan dari perpangkatan. Simpelnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Jika ada misal 3 pangkat 2 ya, sama dengan kan 9. Maka akar 9 ya sama dengan 3. Nah, contohnya seperti ini. Jadi mudah kan? Pokok ingat aja kalau bentuk akar ini kebalikan dari bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari bentuk akar. Yang pertama di sini ada akar 64. Ini kan berarti akar 2 ya. Nah, kita cari bilangan berapa yang jika dipangkatkan ini hasilnya 64. Berapa? Kan 8 ya. Kita tulis 8. Nah, 8. Nah, kenapa kok bukan negatif 8? Kan negatif 8 dikali negatif 8 juga 64. Nah, jadi perlu diingat, jadi semua hasil dari bentuk akar itu selalu bilangan positif. Ya, jadi gitu. Lalu selanjutnya di sini ada akar negatif 64. Nah, kalau ada bentuk seperti ini yang bentuk akar dari bilangan negatif, nah ini hasilnya selalu tidak terdefinisi. Ya, jadi hasilnya selalu tidak terdefinisi. Kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir ya, tidak ada hasil dari
bilangan dipangkatkan itu hasilnya itu negatif tuh nggak ada. Misal kita ambil contoh 8 kali 8, hasilnya kan 64, bilangan positif. Kita ambil contoh juga negatif 8 dikali negatif 8, hasilnya kan 64, tetap bilangan positif. Jadi kalau ada bentuk akar yang di dalamnya ini bilangan negatif, hasilnya selalu tidak terdefinisi. Misal nanti ada akar negatif 100, ini juga sama, hasilnya tidak terdefinisi. Karena kalau kalian coba cari di kalkulator juga begitu, pasti error. Itu bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar menyederhanakan bentuk akar. Nah, kenapa kok harus disederhanakan? Kenapa nggak langsung dijawab aja? Karena nggak semua bentuk akar itu dengan mudah dikerjakan ya. Kalau misal ada akar 100, nah ini mudah, langsung ketemu jawabannya 100. Nah, tapi ada beberapa bentuk akar juga yang tidak ada hasil bilangan bulatnya. Jadi harus disederhanakan seperti ini. Contohnya akar 32. Cara mengerjakannya gimana? Di sini ada cara yang pertama, yaitu kita tulis dulu akar di sini yang panjang ya, karena kita akan pecah. Kita akan pecah menjadi 16 dikali 2. Kan sama ya, 16 dikali 2 itu sama dengan 32. Nah, kenapa kok 16? Karena 16 ini ada nilai akarnya, yaitu 4. Kan berarti akar 16, 4 ya. Akar 2 berapa? Nggak ada nilainya ya, nggak ada nilai bilangan bulatnya ya. Berarti tetap ditulis akar 2. Nah, jadi hasilnya 4 akar 2. Seperti itu. Nah, kalau kalian rasa cara ini terlalu cepat, ada juga cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita faktorkan dulu 32 ya. Pasti ingat kan caranya? Sini ada 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita kumpulkan dua bilangan yang sama. Misal di sini ini kan sama ya, dua bilangan yang sama. Ini juga 2. Nah, yang ini kan sisanya ini biarkan aja. Nah, selanjutnya gimana? Kita tulis akar 32. Nah, kumpulan dari dua bilangan yang sama ini kita anggap saja satu bilangan. Ini kita anggap saja 1, jadi tulis saja 2. Yang ini juga anggap aja 1, jadi dikalikan 2. Nah, yang 2 ini kan nggak ada temennya ya, nggak ada temennya yang sama. Kita tulis saja tetap akar 2 karena nggak ada temennya. Nah, sama dengan hasilnya berarti 2 dikali 2, 4 akar 2. Sama aja ya, tergantung kalian mau pilih cara yang mana. Nah, selanjutnya di sini ada akar 200. Caranya sama. Di sini kita pecah. Jadi 100 kali 2 sama dengan akar 100, 10, akar 2 enggak ada, tetap ditulis akar 2. Kalau kalian mau pakai cara pohon faktor bisa. Sini ya, misal kita faktorkan dulu 2 100, 2 50, 2 25, 5. Nah, kita kumpulkan nih dua bilangan yang sama. Ini ya, yang ini nggak ada temennya, biarin aja. Yang ini kita jadikan 1. Nah, lalu hasilnya berapa? Akar 200.
kayak yang sebelumnya. Jadi kita anggap aja ini satu bilangan 2. Yang ini nggak ada temennya, berarti tetap akar 2 kalikan akar 2 dikalikan, ini dianggap satu bilangan, berarti kalikan 5. Nah, sama dengan, nah ini bisa dikalikan, 2 kali 5 sama dengan 10 akar 2. Nah, sama ya caranya, sama ya hasilnya ya, seperti itu. Jadi tergantung kalian mau pilih cara yang seperti ini atau yang pakai cara pohon faktor. Semoga kalian bisa memahami ya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal berikut ya. Ini mudah ya, tinggal kita ubah ke bentuk akar. Yang pertama ada 18 pangkat 1/4. Di sini kita tulis akarnya dulu. Kita tulis basisnya 18. Nah, kita ingat pembilangnya ini sebagai pangkat ya, berarti 18 pangkat 1. Lalu penyebutnya sebagai akar. Kita tulis di sini akar 4. Nah, ini karena pangkat 1, satunya nggak usah ditulis. Ya. Nomor 2, 125 pangkat 2/3. Kita tulis akarnya, basisnya 125, kita tulis 125. Pembilangnya 2, berarti 125 pangkat 2. Penyebutnya 3, berarti akar 3. Selanjutnya nomor 3 ada 32 pangkat negatif setengah. Nah, ini kan pangkatnya negatif ya, berarti 1 per, nah baru tulis akarnya, basisnya 32 pangkat negatif setengah ya, di sini kan setengah berarti 1, ini akar 2. Ingat satunya tidak perlu ditulis. Selanjutnya kita akan menyederhanakan soal-soal berikut. Yang pertama ada akar 75. Kita pecah dulu, jadi akar 25 dikalikan 3. Kenapa dipilih 25? Karena kan 25 ini ada nilai akarnya sama dengan 5 dikalikan dengan yang 3 ini kan nggak ada, kita tulis saja tetap akar 3, berarti 5 akar 3. Yang nomor 2 akar 500. Nah, kita pecah dulu. 500 ini kan 100 dikali 5 ya, berarti akar 100 kan nilainya 10. Akar 5 tetap akar 5, jadi 10 akar 5. Yang ketiga ada akar 5000. Nah, ini harus sedikit hati-hati, kita pecah pelan-pelan. 5000 ini kan 100 dikali 50 ya. Nah, 100 ini kan pasti sudah ada nilai akarnya, sedangkan 50 belum, jadi kita pecah lagi, 100 dikalikan 50 dipecah lagi jadi 25 ya, 25 dikali 2. Nah, ini baru kita hitung nilai akarnya. Jadi akar 100 itu 10 dikalikan akar 25, 5 dikalikan akar 2, tetap akar 2. Sama dengan 10 kali 5, 50 dikalikan akar 2, jadi 50 akar 2. Seperti itu. Nah, jadi sekian dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.